Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Govik Andrianto, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan kelas 1A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hamdana SST MSI. Di sini saya akan membahas materi mengenai penetapan prioritas program, di mana terdapat 3 materi di dalamnya. Yang pertama yaitu analisis SWOT, yang kedua analisis kualitatif strategic planning metric atau KSPM, yang ketiga yaitu analisis cluster, di mana di akhir pemaparan materi dari saya nanti akan melakukan pembahasan latihan soal yang terdapat pada bab 4. Menuju ke materi yang pertama yaitu analisis SWOT. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning 5 tahun Short Europe Energy Dialog Destiniki 2-3 Juni 2011. Disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari suatu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan kepaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Kunci utama dalam penyusunan rencana terpadu adalah berbasis pada wilayah atau kawasan. Wilayah atau kawasan dimaksud merupakan lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan direncanakan dan dibangun. Kunci lainnya adalah aktivitas ekonomi yang perlu dukungan infrastruktur bidang PUPR. Kriteria keterpaduan perencanaan terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan, yaitu meliputi yang pertama fungsi, yang kedua lokasi, yang ketiga besaran atau volume pekerjaan, yang keempat waktu, dan yang kelima besaran dana atau anggaran. Menuju yang pertama yaitu fungsi, merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Sebagai contoh, air minum telah mengaliri hingga kepada rumah tetangga pengguna atau konsumen, jalan telah memberikan akses hingga di tempat tujuan, dan saluran pembuangan atau drainase telah berhasil mengalirkan air sehingga tidak mengenangi kawasan pemukiman. Yang kedua yaitu lokasi, adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun. Tepat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Sebagai contoh, pipa air baku, air bersih dipasang mulai dari hulu atau waduk atau sungai sehingga masuk ke kawasan industri, kemudian pabrik-pabrik yang sangat membutuhkan air bersih. Yang ketiga yaitu besaran atau volume pekerjaan. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Perhitungan rinci berdasarkan infrastruktur bidang PUPR dilakukan pada tahap perencanaan, yang tentu saja melalui koordinasi dengan pelaku penting pada aktivitas ekonomi dimaksud, sehingga seluruh kebutuhan dipenuhi tepat pada waktunya. Berdasarkan dimaksud adalah luas, panjang atau lebar, kapasitas, unit atau jumlah satuan agar tidak ada investasi yang idle atau berlebihan atau kekurangan besaran sehingga infrastruktur bidang PUPR dimaksud tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan. Pengembangan wilayah atau kawasan atau investor tidak dapat berfungsi setelah menanamkan investasinya, atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai konsumen. Yang kelima yaitu besaran dana atau anggaran. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit
cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Agar prinsip keterpaduan dapat dipenuhi, maka anggaran perlu komit atau diamankan agar rencana pengembangan wilayah dapat diwujudkan. Menuju ke materi yang kedua, yaitu analisis Qualitative Strategic Planning Metric atau QSPM. QSPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemanarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan QSPM didasarkan kepada input dari bobot metrik internal, eksternal, serta alternatif strategi pada tahap percocokan. Pada kerangka perumusan strategi komparatif, QSPM menggunakan input dari analisis tahap 1 dan percocokan dari analisis tahap 2 untuk menentukan secara objektif di antara alternatif strategi, yaitu matrik EFI SWOT, matrik EI EFE yang membentuk tahap 1 digabung dengan matrik SWOT, matrik SPACE, matrik EI, matrik Grand Strategy yang membentuk dalam tahap 2. Dan yang ketiga yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat QSPM pada tahap 3. QSPM adalah alat untuk memungkinkan penyusunan strategi untuk mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti alat analisis perumusan strategi lainnya. QSPM membutuhkan penilaian intuitif yang baik. Menuju ke materi ketiga, yaitu analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama, homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Metode ini dapat mengelompokkan sejumlah besar wilayah objek dengan data atau indikator yang jumlahnya besar. Tujuan analisis cluster sendiri yaitu yang pertama, mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel yang dimiliki wilayah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mengetahui anggota pada masing-masing kelompok. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok. Dan yang terakhir yaitu mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau center kelompok. Yang selanjutnya yaitu jenis atau macam-macam analisis cluster. Yang pertama yaitu K-main cluster, di mana artinya yaitu ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Yang kedua yaitu hierarchical cluster, yaitu jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Menuju ke pembahasan latihan soal. Soal yang pertama yaitu manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu. Jelaskan. Yang kedua yaitu jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Yang ketiga yaitu dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Menjawab soal nomor 1 yaitu jawabannya manfaat optimal yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu adalah untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Hal ini dikarenakan tanpa adanya infrastruktur bidang PUPR, keberhasilan kegiatan ekonomi tidak akan tercapai. Demikian pula halnya dengan pengembangan wilayah atau kawasan dimaksud tidak akan terjadi. Manfaat lainnya yaitu dapat mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh
benefit atau manfaat yang berlipat ganda dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang akan pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dampak yang dirasakan apabila infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana, yaitu kegiatan ekonomi tidak akan dicapai. Demikian pula halnya dengan pengembangan wilayah atau kawasan dimaksud tidak akan terjadi jika komponen penting dalam perencanaan terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR diabaikan, seperti fungsi, lokasi, besaran atau volume pekerjaan, waktu, dan besaran dana atau anggaran diabaikan akan menyebabkan perencanaan tidak sesuai dengan rencana. Jika fungsi PUPR diabaikan, akan tidak menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Kemudian pemilihan lokasi juga harus diperhatikan, yaitu harus strategis. Besaran atau volume tidak sesuai rencana akan menyebabkan kebutuhan tidak dapat dipenuhi tepat pada waktunya. Waktu dalam perencanaan jika tidak sesuai dengan rencana juga akan menyebabkan keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya, atau bahkan produk yang tidak dapat disalurkan sampai ke konsumen. Serta jika besaran dana atau anggaran diabaikan akan dapat menyebabkan kekurangan dana sehingga rencana pengembangan wilayah tidak dapat diwujudkan. Menjawab soal nomor 3, yang pertama yaitu dukungan dalam pemilihan tepat atau wilayah yang strategis. Yang kedua yaitu memfasilitasi pembangunan fisik seperti air bersih dan sanitasi, jalan, listrik, drainase, limbah padat, dan ruang terbuka hijau. Yang ketiga yaitu penambahan atau peningkatan kapasitas fasilitas di pusat pariwisata. Yang keempat yaitu didukung secara kelembagaan oleh pemerintah serta adanya partisipasi dari masyarakat setempat. Yang terakhir yaitu penyehatan lingkungan pemukiman di kawasan pariwisata. Itu tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.